Eh, Selamat apa ya? Selamat pagi, selamat malam, teman-teman dari YouTube CSCC. Kenalin aku Farhan dari angkatan 2019 angka S62. Di sini aku diminta sama CSCC buat bantu kasih video eh, tutorial cara SAP 2000. Di sini aku ambil contoh di EAS mata kuliah Unstruct dulu semester 3. Nah, jadi di sini diminta untuk desain struktur portal 3D dari beton bertulang. Suruh dibuat model pakai SAP 2000 atau program bantu sejenis. Nah, di sini aku pakai SAP 2000. Sebetulnya ada banyaknya, itu bebas preferensi masing-masing, tapi yang banyak digunakan dan umum di jurusan kita itu maksudnya khususnya di TS itu banyaknya pakai SAP 2000. Datanya, oh ya ini datanya ada di bawah ini. Disuruh cari sampai dapat gaya dalam di elemen-elemen ini. Nah, kita bahas dari data propertinya. Jadi di sini diminta dimensi baloknya 40 kali 60 cm. Kalau kayak gini nih, sudah umumnya itu sisi yang 60 nih kan berarti sisi yang lebih panjang. Yang panjang itu di sisi tingginya. Jadi 60-nya yang ininya 40. Itu udah kayak istilahnya mungkin orang umum ya. Terus minta ini dimensi kolomnya 50 cm kali 50 cm. Terus flat lantainya 12 cm, mutu betonnya sama-sama 30 cm di balok dan di kolom. Terus bajanya ini maksudnya ini di baja di tulangan betonnya itu. Nah, terus ini berat volume betonnya yang bakal dimasukin ke SAP 2400 kg per meter kubik. Nah, di sini pembebanannya ada DL, dead load, beban mati tambahan. Sebenarnya kalau di SAP ini kan namanya dead load, kalau di SAP beban mati, kalau di SAP itu namanya dead load, tapi kalau mati tambahan itu super dead. Nah, di sini diminta di lantai 1 sama 2, 300 kg per meter. Ini maksudnya itu dipasangkan di itunya, balok-baloknya itu sebesar 300 kg per meter lari. Nah, beban hidupnya juga sama. Jadi ini kita inputnya nanti itu, karena di sini satuannya itu bentuknya meter lari, jadi kita input ke baloknya, bukan ke platnya. Terus di sini ada beban gempa. Beratnya berapa? Beratnya di sini kita lihat. Lantai 1 beban gempanya 100, lantai 2 200, lantai 3 200. Ini F1, F2, F3. Nah, terus di sini ada kombinasinya. Hasil pembebanannya 1,2 D dan 1,6 L. Berarti 1,2 dikali beban mati dan beban mati tambahan ditambah 1,6 kali beban hidup. Terus ada kombinasi yang kedua, 1D, 1L, dan 1F. Jadi di sini beban matinya kali 1, beban mati tambahan juga kali 1, terus beban hidupnya juga kali 1, beban gempa juga dikali 1. Ini kita ada denahnya di sini. Ini tampak atasnya seperti ini. Ini ada join-joinnya apa namanya? Jadi ini ada A sampai F, terus di sini ada chart yang ke arah sumbu Y, ada 1 sampai 4. Jadi misalnya join ini A1, ini A2, A3, A4. Nah, ini misalnya B4. Kita diminta cari yang B4, B4 berarti yang ini cara pembacaannya. Nah, ini potongan AA dari sisi samping, potongan BB dari depan. Jadi kalau ya ini ada cara bacanya dari sini gambarnya. Ini mungkin seperti di MBS ya, potongan. Nah, ini ada, di sini dijelaskan, digambarkan langsung perletakannya jepit. Terus jarak antar lantainya ini 5 meter. Oke. Mungkin langsung ke subnya aja ya. Di sini kita mungkin ada yang baru pertama kali megang SAP 2000 yang masih semester 3 yang ngambil Unstruct. Nah, di sini kita mulai dari new model. Terus ini sebenarnya yang mana aja sama, tapi orang-orang tuh umumnya pakai yang black atau yang grid only. Di sini aku contoh coba pakai grid only. Nah, ini ya sudah, kita ulang lagi. Oh ya, ini aku pakai SAP 14 ya. Kenapa aku pakai 14?
Sebenarnya itu preferensi pribadi aja sih. Jadi menurutku kalau 14 ini ringan. Dan ini model, terus kita ini ada satuan nih. Ini harus diperhatikan sebelum bikin new filenya. Karena tadi di soal-soalnya itu bebannya di sini dalam bentuk kilogram sama meter. Jadi di sini aku pakai kilogram force meter. Nah, sini aku pilih yang grid only. Ini apa? Ini tuh gridnya nanti mau jarak berapa, mau jumlahnya berapa. Tapi di sini di okein dulu aja. Langsung nanti kelihatan ada frame-frame kayak gini. Nah, ini langsung di klik kanan, edit grid data, modify. Nah, ini sumbu X, sumbu Y. Jadi tampak atas tuh sumbu X, sumbu Y, sumbu Z-nya tuh yang ke arah vertikal ke atas. Jadi ini kita lihat di sini ada X, Y, Z. X, Y, Z. Nah, oke, jadi lanjut ke gridnya tadi. Kita sumbu X nya nih, soal dimintanya berapa. X nya A sampai F, jaraknya 6 meter. Masukin lah. Jaraknya 6 meter nih. Ini udah bener nih. Nah, tinggal tambah F. A, B, C, D, E, F 6 meter. Nah, berarti kan ini kelipatan 6. Jadi 12 tambah 4 tambah 6 24. Ini aja. Terus lanjut ke sumbu Y nya. Soal diminta berapa? 4, jaraknya 4, 3, 4. Nah, jadi 1, 2, 3, 4. Jadi sininya 0, terus sininya 4. 4 tambah 3, 7. Tambah berapa tuh? 4 lagi. Ya. Tambah 4 lagi 11. Nah, terus lanjut ke sumbu Z-nya yang vertikal. Kita lihat lagi soalnya. Ini ada jaraknya 5 meter. Ada berapa titik nih? Itu 2, 3, 4. Berarti ada 4. 0, 5, 10, 15. 0, 5, 15. Nah, dari sini oke. Tapi sebelum oke ini aku mau tunjukin. Dan di sini ada kita bisa lihat sebagai ordinat atau sebagai spacing. Nah, tadi kan kalau ordinat ini kita lihat ke kelipatannya, kelipatan 6. Atau ini kelipatan 5. Kalau spacing kita bisa lihat jarak antar titik itu berapa. Jadi A ke spacing ini nih, A ke B spacingnya 6, jaraknya 6. Di B ke C jaraknya 6. Gitu-gitu. Nah, kan 4, 3, 4 kayak tadi. Ini 5, 5, 5. Bisa kelihatan. Tapi aku kalau sendiri lebih prefer pakai yang ordinate aja. Ya, terus nih bubble ini untuk nyetel penamaannya ini sebesar apa. Nah, di sini oke. Nah, kan kelihatan nih bentuknya, frame-nya itu udah bentuk kayak yang diminta. Nah, terus dari situ find materialnya dulu. Nah, ini material default dari subnya, kita hapus saja. Ini jadi hapus ya. Terus nanti add new. Jadi kan diminta concrete. Kita masukin namanya beton. Nah, tadi kan weight per unit volume. Tadi
tidak berapa di sini. Ini 2400 kg per meter kubik. Ini nih standar untuk batuan bertulang. Misalnya kita masukin ke sak itu 2400. Kalau yang nggak bertulang itu umumnya 2200. Oke, ini pastiin satuannya udah benar. 2400 per meter kubik. Terus elastisitas. Terus elastisitas ini kan diajarin di kelas ya. Ini akar FC. Orang lupa apa rumusnya kan? Anjir. Oke. Nah, ini modul elastisitasnya kayak yang di kelas 4700 akar FC. Tadi FC-nya diminta berapa? Sini 30 MPa ya. 4700 akar FC-nya 30 akar. Oke, buat ini salah. Ulang. 2700 ya. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. 100. Aneh, batal call. Nah, di sini lanjut ke elastisitasnya. Ini unitnya diubah dulu. Kan modulus elastisitas itu biasanya dalam MPa kan. Terus kita FC-nya juga dalam MPa. Nah, kita ubah ke NMM dulu. MPa itu kan Newton per milimeter kuadrat. Nah, di sini kita masukin 4700 kayak yang di kelas akar. FC berapa? 30 MPa. Nah, ini balikin lagi. Nah, ya udah benar. Kali ini titik. Nah, ini benar-benar nih. Yeah, baby, that's what I've been waiting for. Kayak titik. Nah, terus ini biarin aja karena emang udah ya standarnya. Terus ini FC-nya tadi kita masukin 30 ya. Lanjut lagi ke, nah ini karena di soal ini mutu bajanya ini baja tulangan ya, nanti jadi dimasukinnya jangan dari sini, kita masukinnya pas lagi ke desain profilnya. Oke, lanjut lagi ke desain section properties. Ini potongan melintang dari profilnya. Nah, di sini ada time section, add new, kita pakai concrete rectangular. Bikin dulu nih, karena kita bikin yang kolom dulu, caranya pakai yang beton. Nah, soal dimintanya kolomnya ukurannya 50 cm kali 50 cm. Oke, tadi kan satuannya kita di sini meter, jadi 0,5 kali titik 0,5. Aduh, sorry 0,5. Nah, terus nah ini udah benar. Concrete reinforcement ulangannya nih. Nah, ini ulangannya itu A615GR60 nih, maksudnya ASTM grade 615 ASTM 615 grade nya 60. Kurang lebih itu kuat tariknya itu sama dengan ini 420. Kurang lebih sama, tapi ini standarnya pakai standar ASTM, standar Amerika gitu. Nah, ini kita pakai kolom. Kenapa pakai kolom nih? Di sini kan ada tulangannya, ada P, M2, M3. Jadi kolom ini menahan gaya aksial, terus nahan momen dari sumbu Y sama nahan momen dari sumbu X.
Nah, jadi kita pakai yang kolom. Kita kalau ngedesain kolom pakainya kolom, kalau ngedesain yang balok pakainya beam, karena ini cuma M3 desain. Jadi cuma untuk menahan momen yang sumbu vertikal, sumbu Z. Jadi kita pakai rectangular yang biasa. Nah, ini ikut default aja biarin, karena nggak diatur di soalnya. Oke. Satu lagi, kita desain lagi yang balok. Rectangular. Kita lihat soalnya 40 kali 60 cm. Nah, jadi kayak yang tadi dah aku bilang, yang sisi panjang itu selalu yang tingginya. Kenapa yang tingginya? Karena supaya memperbesar momen inersianya si penampang, kan per 12 H pangkat 3, kan H-nya yang ini. Nah, kayak jadi kali 3 di pangkat 3. Jadi makin besar inersianya, makin kuat dia nahan momen. Nah, oke. Nah, ntar nih kekurangannya SAP 2014 tuh kayak gini, ini suka kadang-kadang responding, tapi cuma sebentar terus normal lagi. Ya, terus apa lagi? Ini dia mintanya 4 lantai, oke. Fine. Properties area. Kita pakai shell tin, 4 lantai yang tipis kan. Nah, kalau yang pakai yang beton. Nah, membran berapa? Kita thickness nih, ketebalannya. Ini diminta 12 cm, ya kan 0,12. Ini juga 0,12, disamain aja. Nah, terus oke. Nah, kalau udah di define semua, jadi soal minta apa lagi dia udah semua. Oke, kita bisa mulai gambar. Ini kita lihat Y, X, Z, Y, Z. Bisa lihat nih, ini dari sisi yang mana? Kita lihat di 3D nya sini. Kita lagi ada di sisi sebelah sini. Kalau misalnya maju, nah dia jadi di tengah. Itu lagi, dia makin belakang lagi. Tuh, kelihatan di sini ada biru-birunya. Lalu kita di sini udah bisa mulai gambar. Kita pakai draw kolomnya. Mulai gambar, klik, nggak usah ditahan, langsung sih titik-titiknya aja di kolom. Ini untuk mutusin garis ini kan kita nggak klik tapi masih ada putus-putusnya nih. Nanti klik kanan, klik gambar kanan. Ini udah gambar kolomnya. Kita supaya nggak capek-capek, kita bisa langsung copy aja, edit, arah sumbu mana, kan kita sekarang ada di sumbu XZ. Nah, kita mau copy ke arah sumbu Y, ke arah sana, supaya di sini ada, di sini ada, di sini ada. Nah, kita copy ke arah DJ. Sejauh berapa? Ini kesini kan tadi 4, 3, 4. Berarti kita batik satu-satu aja. Nomornya 1. Nanti kita nomor 1 ini berapa kali copy dia? Misalnya kita 2, ntar kayak ada 1, 2. Kalau 3, ntar 1, 2, 3. Langsung kelihatan kopiannya ada 3. Nah, ini karena ini beda-beda,
Jadi kita copy satu-satu aja. Karena ini aku contohin satu nih 4. Oke, nanti ada di situnya. Terus kita copy lagi. Tapi sebetulnya kan kita bisa lihat di sini nih kan jarak antar ini nggak sama kan. Nah, biar enak gimana? Copy-nya bisa langsung semua. Cari jarak yang sama. Jaraknya sama atau yang mana? Ini ke sini kan sama, ini ke sini sama, ini ke sini sama. Jadi kita copy dari sini aja, dari sisi sini ke arah sana. Tuh, coba ganti view-nya ke Z. Ini kan ada di tengah-tengah kan, dan terus sampai pojok, nah, gambar lagi kolom. Kita select, edit, replicate. Nah, kita sekarang ada di sumbu YZ. Kita mau copy ini ke arah sumbu X ke sana. Kita masukin ini D-nya 0, kita ubah ke DX-nya. Jadi jarak antar X-nya berapa? Jarak antar sumbu X-nya ini 6. Kita masukin sini 6 meter. Jumlahnya berapa? Ini ada 1, 2, 3, 4. Oke, nah langsung keluar semua kan. Ya ingat ini kalau mau gambar itu gambarnya harus per lantai satu-satu ya, nggak bisa langsung tarik garis lurus. Karena supaya nanti gaya dalam per lantainya kelihatan. Nah, terus nih kita select semua dari sini. Nah kayak gini. Salah. Kita select sisi bawahnya aja ya. Tarik sisi bawahnya aja, kolom yang ada di bawah ini. Yang bawah nih. Kita tarik dari kanan ke kiri kayak di AutoCAD. Nanti kita select semua yang kolom yang di bagian bawah. Nah, terus kita assign, join, string. Ini apa ini untuk bikin perletakannya. Saya akan diminta pakai fitkan. Nah itu ini menahan gaya dari semuanya ini. Translasi di X, Y, Z, rotasi di Z. Pakai jepit. Nah nanti dia keluar nih jepit. Nah ini biru-biru ini apa nih? Ini ngepak nih, asap. Aneh. Nah udah kayak gini, kita bisa gambar, lanjut ke gambar kolom. Lanjut ke kolom, maksudnya lanjut ke balok. Gambar balok ambil di sini. Balok. Oh ya, ini biar kita gampang membedainnya, kita next ini set display option, terus view by colors of section. Materialnya ini coba ganti warnanya dulu. Betul. Kita pakai warna merah misalnya. Balok warna hijau. Oke. Nah ini kan kelihatan. Balik lagi ke YZ sini.
bisa gambar, lanjut ke gambar balok. Ulangi lagi dari per lantai. Udah, terus kita lanjut ke select balok-balok. Nah, terus tadi sama, dikit 6, jumlahnya 4. 6 meter jumlahnya 4. Ini kan baru di sininya ya, terus yang X nya belum ada. Nah, itu kita gambar sendiri. Lagi ini emang agak sama juga satu, tapi emang kadang-kadang nggak semua bisa di copy langsung selesai. Terus share lagi, udah kan bisa geser. Nah, karena error lagi nih. Nah ini, nih biru-birunya nyangkut lagi, biarin aja. Karena kita udah hijau kelihatan. Kita gambar lagi. Pakai copy biar gampang. Sumbu apa? Sumbu Y berapa? 3 meter. Nah, jaraknya 3 meter nih, 1 aja jumlahnya. 3 meter dari mana ke mana? Ini dari sini 3 meter. Betul kan? Lagi kita mau copy lagi. Biar nggak ada yang nge-copy. Terus tarik dari kanan ke kiri supaya gampang. Nah, terus lagi edit. Jaraknya berapa? Ini 4, karena jaraknya beda kan dari soal. Nah, ini udah selesai balok sama kolomnya. Terus kita bisa lanjut ke gambar plat lantai. Yang atas dari sisi bawah nih naik. Nah, bisa gambar plat lantai pakai ini, draw rectangular. Lantai di atas nih kan. Nggak kelihatan kayak gitu. Kelihatan, kita bisa lihat di sisi sebelah sini udah agak merah. Nah, ini gambar satu lantai. Terus kita edit lagi, kita klik. Tahu kalau mau cepat itu bisa pakai select terus properties. Ini bisa macam-macam. Misalnya kita mau select semua kolom, bisa pakai frame section kalau misalnya atau kolom. Oke, langsung select semua kolomnya. Tapi karena ini kita mau pakai buat plat lantai, jadi select properties area, select semua plat lantainya. Kita tinggal copy, edit. Kita mau ke arah mana? Kita kan ke arah Z. 5, -5. Karena ke bawah kan, ini kan kita lantai atas. Dua lantai di bawahnya. Ada berapa?
Oke. Nah, ini udah ada pantainya semua nih. Habis itu apa? Terus kita bisa mulai assign bebannya. Ntar pause dulu pause. Terus kita lanjut ke pembebanannya sesuai soal nih. Harusnya diminta tadi kan 300 200. Ini satuannya per meter lari, jadi kita kasih ke baloknya. Nah, matian DL ini udah beban sendiri dari strukturnya ini, jadi kita nggak perlu input lagi. Gitu kalau mau pakai SAP, tapi sebetulnya bisa juga kita input, tapi ntar harus banyak perhitungan sendiri, mungkin ya nggak aku bahas di sini ya. Tapi itu bisa sebetulnya. Ini kalau mau gampang gitu kita kayak tadi bikin profil, bikin material, baru digambar. Ntar hitung sendiri sama subnya. Terus ini kita mau pasang beban mati tambahan sama beban hidup. Sebelum pasang kita define dulu. Kita define ke load patternnya. Kan ada ganti beban mati gitu. Kayak ini udah ada. Terus tambahan type-nya kita ganti more, ganti super dead. Self white multiplier 0. Nah, ternambah dia. Jadi ternambah terus ganti apa lagi? Dia minta beban hidup. Tipenya kita ganti live itulah. Terus add new gempa. Kita ganti di sini quake. Nah, ini ganti pakai ke user. Nah, udah oke dulu. Kita input beban-bebannya. Nah, tadi di soal diminta 300 sama 200. Oke. Nah, ini coba aku extrude biar gampang. Nah, kayak gini kan. Benar nih kelihatannya. Di sini terus kita select semua baloknya. Select this section balok. Oke. Baru kita ini bebannya. Assign frame loads distributed. Satuannya udah benar. Udah. Nah, ini kita ganti kan kita mati tadi kan beban mati kan nggak perlu di input lagi. Ini beban mati tambahan dari 300 kg. Oke. Ini global direction gravity ini kita bisa ganti-ganti arahnya x, y, z atau gravity, tapi ini ya karena kita beban sebenarnya bisa ke arah z, bisa ke arah z sama ke bawah juga. Tapi biar gampang kita pakai gravity dulu. Jadi ini kalau gravity otomatis ke bawah, jadi kita nggak perlu minusin loadnya, jadi nggak perlu negatif. 300 mati tambahan 300. Nah, ini ada di ini. Terus lagi select get previous selection. Jadi yang tadi kita kan udah nge-select semua balok. Nah, supaya nggak susah lagi milih-milih kayak gini, tinggal get previous selection. Apa yang udah di-select sebelumnya ke-select lagi. Assign load distributed. Hidup. Ini minta berapa hidupnya? Oh, ini salah. Tambahan 1 2 doang. Ganti-gantinya. Kita salah. Jadi kita
Nah, bisa langsung semua ya berarti ini. Kita select satu-satu, harus manual, mau nggak mau. Dia minta lantai 1 sama 2. Select. Sebenarnya bisa pakai ini, coordinate specification, cuman aku agak lupa. Dulu sempat pakai, tapi karena ini masih simple ya, mungkin nggak perlu pakai ini dulu, dan bisa pakai manual. Balok-baloknya aja. Nah, kalau lantai berapa ini? Oh ya, lantai 1 sama. Oke. Nah ini plat lantainya juga keselect tapi nggak masalah. Karena kita nih assign, kita masukinnya cuma di frame-nya aja. Walaupun dia keselect cuma tapi nanti nggak bakal kena beban. Frame loads, distributed. 300 tadi udah benar. Replay saja. Siapa tahu tadi ada yang belum kehapus, kita pakai replay saja. Oke. Nah, ini kan kelihatan 300 gram. Nah, terus sekarang kita masukin yang hidup. Yang hidup berapa ini? 1 sampai 3 semuanya kena berarti. Oke, kita bisa langsung select properties frame section. Semua balok select, terus assign lagi frame loads distributed 100. Nah ini nggak masalah mau pakai yang replace atau yang add karena patternnya tuh udah beda, jadi nggak bakal ganggu pattern yang lain. Jadi tiap pattern tuh punya kayak terisolasi masing-masing gitu. Ke add atau replace sama aja karena udah beda. Kecuali kalau yang tadi sama, yang tadi itu patternnya sama. Nah jadi itu baru berpengaruh. Kita lihat di sini. Ini ada yang beban hidupnya lantai 1 sampai 3. Ini kita lihat lagi di sini. Display. Bahan mati tambahan, kita cek ulang. Ada di lantai berapa? Kita matiin dulu. Nah, benar kan? Mati tambahannya ada di lantai 1 2. Beban hidupnya ada di 1 2 3. Oke, kita lanjut. Ini beban gempanya. Kita minta kan lantai 1 2 3 nya ada 100 200 200. Tiap lantainya beda. Nah, sebelum kita pasang kayak gitu, nah pertama kita harus bikin, ulangin dulu. Kita harus bikin diafragmanya dulu. Select semua, join. Harus select semua. Sama juga sih, sama aja. Kita assign, select semua, terus assign, join, constraint. Nah, ini kita masukin diafragma. Constraint axis ini karena jarak antar ininya kan bisa tidak pakai X saja. Nah, kita mau pasang diafragmanya per lantai. Nah, ini jangan lupa diklik, jadi supaya tiap lantai itu ada diafragma sendiri-sendiri. Nah, ini kalau bisa pakai ya. Oke. Ini udah pasang diafragma lagi. Nah, untuk yang beban gempa ini kita masukinnya agak beda ya. Jadi kita masukin dari define, dari load patterns tadi yang udah kita bikin. Nah, ini kan user load. Nah, kita ubah dari sini, modify lateral load pattern.
Nah, ini ada diafragma 0, 5, 10, 15. Maksudnya ini di level 0. Di elevasi 0, elevasi 5, elevasi 10, elevasi 15. Kan berarti elevasi 5 ini lantai 1, elevasi 10 lantai 2, elevasi 15 lantai 3. Nah, ini kita bisa langsung masukin gayanya. Fx, Fg, Fx atau Fy. Ini momen sumbu set tapi kita nggak pakai, jadinya pakai Fx, Fg aja. Nah, ini kan dia dari arah sebelah sini. Berarti kan kalau kita lihat dari atas, tampak atas, dia kan, nah, dia kan dari sini kan. Nah, ini dia beban arah sumbu apa? Arah ini sumbu X, ini sumbu Y. Berarti beban ini dari sumbu Y. Lagi kesap. Masukin ke FY, kita masukin ke FY. Soal lantai 1 berapa? Elevasi 5 meter, 100, 200, 200. Masukin 100, 200. Nah, ini kita pakai di apply at center of mass aja. Supaya kita nggak perlu masukin titik-titik masuknya. Jadi gaya segini nih dia dialami di titik berat pada diafragma segini. Diafragma elevasi 5, titik beratnya di mana? Nah, di situ ada, situ yang bakal dikenain beban gempanya ini. Oke. Nah, udah dari sini kita bisa kita run. Sebentar. Satu lagi yang dia minta dari soal ini tadi lupa. Nah, ada kombinasi ya. Kombinasi pembebanan. Ini kita define cara bikin kombinasi itu di sini load combination. Nah, ini combo. Nama misalnya kombinasi 1. Dia minta date. Dia minta scale berapa? 1,2. Oke. Wah. Masih tambahan 1,2. Masih tambahan itu juga termasuk hukuman mati ya, jadi skala faktornya sama. Terus kita masukin lagi hidup berapa di sini? 1,6. Oke, 6 itu untuk kombinasi 1. Tambah 1 lagi kombinasi 2. Kombinasi 2 kan dia minta 1D, 1L, 1F, berarti semuanya skala faktornya 1. Oke, berarti D 1, tambahan 1, hidup 1, tambah 1. Oke. Nah, udah dari sini udah dapat semuanya, udah dapat kombinasi ini, semua ini ketahui udah di input. Nah, ini tinggal kita udah bisa putaran. Lembaran itu harus di save dulu. Udah kayak gini, save, bisa kita run. Nah, ini modal kita nggak usah run, not run case, karena ini dia tentang seperti gimana strukturnya kalau digetarkan, periode natural, frekuensi semacam itu yang ya bisa dibilang tingkat atas lah nanti di dinamika struktur. Saya juga masih paham. Saya bisa langsung ke run di run now. Nanti tinggal ditunggu.
Coba kita run lagi. Jalan. Nah, ini jalan. Oh iya, ada yang kelupaan kan tadi. Astaga. Unlock dulu. Nah, ini ada yang kelupaan tadi, kita area ininya nih, plat lantainya belum kita mesh. Mesh itu gimana? Mesh itu area plat lantainya itu kita seolah-olah dibagi jadi area yang lebih kecil-kecil. Area yang dari plat sebesar ini seolah-olah dibagi jadi kayak kotak-kotak yang kecil-kecil gitu. Supaya apa? Supaya analisanya lebih akurat. Nah, kita select lagi nih, select this area. Lantai oke. Hanya bisa langsung ke assign area. Hanya ada automatic area mesh. Nah, ini antara dua ini. Mesh area itu this number objects. Nah, ini kita mau dalam satu kotak kayak gini. Mau dibagi jadi berapa kotak-kotak kecil. Misalnya 4 kali, misalnya 4, ininya 5 gitu. Bisa tinggal tulis ini 4, 5. Nah, di sini dalam bentuk angka ya, bukan dalam bentuk jarak atau dimensi. Nah, kalau yang itu objects of this maximum size, ini lebih kayak dimensinya mau berapa, ukuran satu kotaknya itu berapa. Nanti siapa yang menyesuaikan jumlahnya sendiri. Nah, aku biasanya pakai yang this number of objects. Jadi misal pakainya 5 kali 5 ya, 5 kali 5. Berarti ada 5 kotak kali 5 kotak. 5 kotak disebut X dan 5 kotak disebut Y. Jadi total ada 25 dalam satu plat lantai. Oke. Nah, dari 5 kali 5, 5 kali 5 kan semua. Bisa karena nah ini. Nah, kita bisa lihat di form shape-nya, refleksinya, deformasi dari strukturnya. Bisa lihat dalam bentuk case-nya atau kombinasi. Misalnya kombinasi 2 yang ada gempanya. Misalnya oke. Nah, ternyata nggak begitu kelihatan ya. Nah, kombinasi 1 ya, pengorbanannya soalnya jauh lebih dominan yang obat mati sama obat hidupnya, jadi nggak begitu kelihatan kayak simpangan-simpangan gara-gara beban gempanya. Oke, dari sini kita bisa lihat juga force atau stressnya nih, kan ada gaya dalam dari perletakan dari joinnya itu titik-titik yang di frame tadi, terus ada frame-nya sendiri. Lihat kombinasi 1, kita mau lihat gaya apa, kita mau lihat momen dari momen 33. Momen 33 ini maksudnya momen yang sumbu putarnya itu sumbu 3 atau sumbu Z. Nah, kayak gini nih diagram momen yang mungkin udah familiar kan, kayak gini. Nah, oke. Nah, kita lihat dari soal dimintanya apa. Soal yang diminta gaya dalam pada kolom ini, balok ini. Nah, itu kita tinggal lihat. Misalnya aku ambil contoh yang D4. Kita balikin lagi ke awal, view-nya aja.
4 ini ini 1 2 3 4 ABCD. Terus di sini tinggal frames tabel. Nah sini kita bukan sini biar gampang. Nah ini harus ini oke. Kalau mau lihat gaya dalam dari frame-nya, tinggal klik frame-nya, terus klik kanan. Nah, ini bisa lihat di sini ada momennya berapa, refleksinya berapa, absolute. Kita ganti show max, kelihatan maksimalnya. Nah, refleksinya itu 0,001 frame ini. Terus momennya berapa? Momennya segini, minus 4.813 kg meter. Gaya gesernya 4.559 kg. Nah kayak gitu. Kalau mau lihat yang di titik sini, caranya gimana? Sama pakai frame juga. Klik, ini tinggal kan titik sini sama sini kan. Nah ini kita bisa tinggal geser aja garis hijaunya nih, geser ke ujung sini. Berapa di ujung sini? Mana segini, refleksinya segini, geser segini. Nah, dari situ udah dapat semuanya ini, baru di rekapitulasi. Dah selesai Kor. Oke, mungkin sampai ini dulu tutorial dari Unstock-nya. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dan terima kasih.